Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat thoriqa li talibinal muttaqin wa bassarul basairinal musaddiqin bisairil ahkami fiddin wa wahabbahum asrarul imani salim wa anwarul islami bi ihsanin wa yaqinil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wa ma kana lirasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah. Likullin ajalin kitab. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam kajian di pekan yang keempat di Masjid An-Nur Sangkana. Dalam tema kajiannya adalah tarjih. Ya. Mudah-mudahan semuanya pada Ibu di pagi hari ini kita diberikan senantiasa kesehatan, ya. Kemudian ini adalah wujud dari rasa syukur kita atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam kita selain nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat Islam yang senantiasa kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita baik pagi, siang maupun malam. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, ketua organisasi otonom Muhammadiyah, kepala amal usaha, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan ustadz serta ustazah yang pada pagi hari ini menghadiri kegiatan kita. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini adalah sebetulnya pertemuan pertama di hari Ahad, tapi hakikatnya ini adalah pertemuan yang kelima dalam kajian kitab Himpunan Putusan Tarjih atau HPT, dikhususkan sebagai sibgoh penciri kita. Di pertemuan kelima ini yang akan dibahas adalah tentang al-imanu bir-rusul, iman kepada Rasul. Namun karena ini adalah rupanya pergantian atau ada penyesuaian, jadi mungkin saya akan mereview dulu dari al-imanu billah, dari iman kepada Allah dulu, terus sampai iman kepada Rasul, biar nyambung ya, biar tidak tertinggal dengan bapak-bapak yang sudah hadir sejak pertemuan awal, pertemuan pertama. Jadi Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, kalau punya buku HPT-nya di rumah mungkin bisa dibawa atau mungkin nanti dicek
tentang al-imanu billah atau kitabul iman, tentang bab tentang keimanan itu ada dalam halaman 10 di awalinya, nanti sampai sekian ya. Kita langsung saja, kita mulai dari al-imanu billahi azza wajal. Iman kepada Allah yang Maha Mulia. Saya bacakan dulu teks HPT-nya ya, untuk kita pahami bersama. Jadi dalam kitab HPT disebutkan seperti ini. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Kita wajib beriman kepada Allah Tuhan kita. Wa huwa al-ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Ialah Allah yang pasti adanya dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah lah yang pertama sebelum semuanya ada dan yang terakhir ketika semuanya binasa. Wala yusabbihuhu syai'um minal kainat. Allah berbeda dengan makhluknya. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang satu dalam sifatnya dan uluhiyahnya dan perbuatannya. Al-hayyul qayyum. Yang hidup, yang pasti mengadakan segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun fayakun. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamal. Allah memiliki sikap atau sifat segala kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhal. Dan Allah selamat dari segala kekurangan dan segala kemustahilan. Yakhluqu may yasha wa yahtar biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Biyadihil amru, dialah yang menjadikan segala sesuatu menurut kemampuannya. Segala sesuatu ada di tangannya. Wa ilaihi yarji'un, dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Itulah teks HPT tentang kitabul iman, kitab tentang iman kepada Allah. Pada ibu para sepuh rahimakumullah, ada beberapa pembahasan di dalam kitab iman kepada Allah. Kalau kita melihat atau ingin mensyarah, ingin memahami tentang iman kepada Allah ini, untuk mengidentifikasi kita dan diri kita, maka kita mengkategorikan iman dan kafir atau iman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah itu seperti apa. Yang pertama, pada Ibu, kita langsung saja kepada beberapa permasalahan. Ya, kita tidak usah baca semuanya, langsung kepada identifikasi permasalahan dan kita berada di sebelah mana. Permasalahan yang pertama adalah dalam masalah akidah ini adalah masalah dosa besar. Ada Ibu. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang melakukan dosa besar. Jadi dosa itu ada dua. Yang pertama adalah dosa besar, disebut al-kabair. Yang kedua adalah dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang terhapus dengan sendirinya oleh perbuatan baik kita. Nah, makanya kalau puasa Ramadan, misalnya
itu mengampuni dosa yang telah lalu. Atau misalnya Jumat ke Jumat yang lainnya, atau sholat yang 5 waktu, sholawatul khomsu, itu juga menghapus dosa-dosa yang diantara keduanya. Maksudnya yang dari ini adalah dosa kecil. Nah, sementara dosa besar itu al-kabair, itu tidak terhapus kecuali kalau kita itu bertaubat pada Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang tata cara pertaubatannya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Misal, yang pertama yang paling tinggi adalah dosa besar itu adalah murtad, keluar dari Islam misalnya. Kemudian musyrik, membunuh, bunuh diri, mencuri, merampok, minum minuman keras. Itu sudah ada tata cara pertobatannya, misalnya orang minum minuman keras itu didera 40 kali misalnya. Orang yang berzina dirajam. Nah, dosa-dosa yang tata cara pertobatannya ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran itu disebut al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai akidah, ada beberapa pandangan ulama atau firqah paham mengenai akidah. Pertama, mengenai dosa besar. Pendapat yang pertama, Bapak dan Ibu, ada yang mengatakan orang yang berdosa besar itu adalah dia itu keluar dari Islam, keluar dari keimanannya, ya, atau tidak bisa disebut orang beriman kepada Allah lagi kalau orang sudah berdosa besar. Pandangan ini adalah pandangan kaum Khawarij. Ya, dulu ada firqah namanya Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij itu berpandangan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah mereka sudah keluar dari Islam. Sementara menurut bagian yang lain, orang yang berdosa besar itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tetap bertauhid kepada Allah. Dia tetap yakin kepada Allah, adanya Allah, walaupun dia mencuri, ya, tapi dia itu sebetulnya yakin kepada Allah. KTP-nya Islam misalnya, tapi dia mencuri. Maka bagaimana mungkin kata golongan yang kedua ini, orang yang ada dalam keyakinannya itu adalah keimanan kepada Allah, dinyatakan sudah keluar dari Islam dengan hanya berbuat dosa besar. Maka orang tersebut masih tidak keluar dari Islam, hanya menurut kelompok ini mereka juga tidak bisa disebut muslim. Tidak bisa disebut muslim. Kenapa? Ya, masa beriman pada Allah, masa berdosa besar, masa melakukan hal-hal yang dilarang. Muslim kan tidak seperti itu karakternya. Maka kategori menurut mereka orang ini disebut fasik. Ya, fasik itu adalah fi manzilatin baina manzilatain. Di antara dua tempat, antara mukmin dan kafir. Disebut mukmin bukan, disebut kafir juga bukan. Nah, kemudian pada Ibu, orang-orang yang mengambil pendapat ini atau berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu adalah tidak bisa disebut muslim dan juga tidak bisa disebut kafir adalah mereka itu adalah orang kaum Mu'tazilah. Zaman dulu ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang yang berdosa besar itu dia bukan mukmin, bukan juga kafir. Nah, kelompok yang selanjutnya adalah mereka yang mengatakan orang yang berdosa besar itu tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, tetap dikatakan sebagai seorang muslim
Adapun dosa besarnya itu adalah tanggungan dosanya yang harus dia pertanggungjawabkan. Tapi dia itu tidak keluar dari Islam, tidak juga disebut fasik. Kenapa? Dia itu tetap muslim. Adapun kehilapan yang melakukan dosa besar itulah harus dipertanggungjawabkan. Pendapat ini dulunya adalah pendapat Murji'ah, kaum Murji'ah. Nah, jadi ada orang yang seperti itu mengenai paham tentang eh, dosa besar. Ya, maknanya adalah, Ibu, Muhammadiyah sudah mengikrarkan diri sebagai al-firqah an-najiyah, ya, atau kita mengikuti kelompok yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, yaitu ulama-ulama salaf yang dinyatakan lurus dalam hal akidah. Dari ketiga kategori itu, maka kita adalah kelompok yang masih meyakini bahwa orang yang berdosa besar itu tetap dalam keadaan Islam. Nah, itulah karakter Muhammadiyah. Ya, kita adalah termasuk kepada kelompok yang meyakini bahwa orang yang berdosa besar itu tetap dalam keadaan Islam, tapi dia itu harus bertobat dan tidak boleh mengulangi lagi, dan dosanya itu tetap harus ditampung. Tapi orang yang berdosa besar itu bukan lagi kafir, bukan lagi fasik, tapi tetap muslim. Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu mengenai tadi sifat-sifat Allah. Perkembangan selanjutnya adalah tentang iman kepada Allah itu adalah adanya kelompok yang menafikan bahwa iman kepada Allah itu adalah berarti iman kepada Allah dengan segala zat dan keagungannya. Ya. Sifat Allah dan asma Allah itu tidak terpisah dari Allahnya sendiri, atau dia itu tidak meyakini adanya tauhid asma wa sifat. Ya, jadi kelompok selanjutnya adalah permasalahan mengenai diskusi mengenai tauhid asma wa sifat. Tadi disebutkan, ya, dalam kitab HPT disebutkan al-ahadu bi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Menurut Muhammadiyah, ya, Allah itu, tauhid itu ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ya, rububiyah itu artinya Allah, meyakini bahwa Allah memelihara kita. Dalilnya adalah qul a'udzu birabbin nas. Katakan Allah itu adalah Tuhan memelihara manusia. Ada kata robun di situ. Birabbin nas. Dalil tauhid rububiyah. Kemudian dalil tauhid uluhiyah. Ilahi nas. Malikin nas. Malikin nas berarti tauhid mulkiyah, raja manusia. Allah adalah raja manusia. Kemudian ilahin nas, ya, tauhid uluhiyah. Sebagaimana para ulama salaf, kita meyakini, ya, alhamdulillah, mangga. Pak dan Ibu, jadi di dalam mengenai keimanan terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, firqah atau akidah dalam
kelompok dalam akidah itu ada dua pendapat. Yang pertama yang mereka menafikan asma dan sifat Allah. Artinya Allah itu tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat, pokoknya Allah itu ada dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Ya. Kelompok ini adalah lanjutan dari paham Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat, Allah adalah Allah dengan segala kekuasaannya. Sementara di yang lain, misalnya di Murji'ah dan Asy'ariyah, mereka meyakini bahwa Allah itu ada nama-nama dan ada sifat-sifat. Nah, pada Ibu, jadi jangan aneh kalau nanti kita bertemu atau bersua dengan sama muslim yang mereka itu bertauhidnya seperti itu. Mereka misalnya Allah itu ya tauhid, tidak ada tauhid asma wa sifat, tidak ada tauhid uluhiyah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam HPT kita, maka kita bisa mengkategorikan bahwa Muhammadiyah itu adalah terkait keimanan kepada Allah. Aspek yang kedua setelah tadi mengenai dosa besar, bahwa di Muhammadiyah itu orang yang berdosa besar tetap dikategorikan Islam, bukan fasik dan juga bukan kafir, bukan keluar dari Islam. Yang kedua adalah bahwa tauhid itu ada yang disebut dengan tauhid mulkiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hanya saja, Bapak Ibu, hanya saja dalam HPT dititipkan sebuah pernyataan yang ini adalah sangat penting dan kadang-kadang luput oleh kita. Apa? Jadi katakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi semua jenis tauhid tadi itu tidak mengategorikan, tidak menjadikan bahwa Allah itu menjadi misalnya tiga seperti trinitasnya Kristen. Ya, tidak. Tapi yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu adalah al-ahadu. Mereka itu satu kesatuan, bukan terpisah. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita misalnya dosen atau guru AIK menjelaskan kepada siswa di sekolah itu tidak selesai. Mohon maaf, kadang-kadang cuma tauhid dibagi 3 atau tauhid dibagi 4, tauhid uluhiyah, tauhid. Nah, tidak disimpulkan bahwa yang 3 atau yang 4 ini itu adalah satu kesatuan. Nah, makanya kadang-kadang diprotes oleh beberapa kelompok kalau tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, ada 3, berarti apa bedanya kita dengan trinitasnya Kristen, kan gitu. Nah, makanya harus selesai. Makanya di sini dalam apa itu disebut al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi, yang satu dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Seperti itu, ya. Itu yang kedua tentang iman kepada Allah. Kita mengenal siapa diri kita. Posisi kita adalah posisi kelompok yang mengimani adanya tadi sifat-sifat dan asma Allah. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mengenai iman kepada Allah yang selanjutnya, permasalahannya adalah mengenai taswir, menggambarkan. Bolehkah kita menggambarkan Allah atau membayangkan Allah dengan gambaran pengetahuan kita? Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada pernyataan, ada firman Allah, misalnya yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, muncullah pertanyaan, tangan Allah itu misalnya seperti apa? Apakah sama seperti tangan kita ataukah berbeda? Bolehkah kita kemudian menafsirkan tangan Allah itu seperti tafsirannya Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah yang ikut dengan tangan Allah itu bukan tangan, tapi yang dimaksud tangan itu adalah kekuatan, kuah, ya, kekuatan Allah.
Ataukah bolehkah kita misalnya menafsirkan ayat-ayat yang mutasabihat seperti tadi, misalnya innallaha 'alal arsistawa. Sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam. Aras Allah, singgasana Allah itu kayak gimana ya? Ya. Kalau yang pernah ke istana presiden mungkin apa kayak gini ya? Atau lebih dari itu? Atau mungkin berkali. Nah, bolehkah kita membayangkan singgasana Allah itu seperti apa? Nah, pada Ibu ada dua kelompok mengenai akidah tentang hal yang seperti ini. Yang pertama yang nyatakan yaitu membolehkan, menggambarkan bikodri ukulihim dengan kemampuan akalnya. Yang kedua yang nyatakan tidak boleh kita menggambarkan ayat-ayat mutasabihat tentang Allah itu dengan kemampuan akal kita. Dari kedua pendapat itu, maka posisi kita, Bapak dan Ibu, adalah posisi yang tidak membolehkan. Kita orang-orang Muhammadiyah, tidak bagian daripada keimanan kita adalah kita tidak boleh menggambarkan ayat-ayat mutasabihat dengan akal kita. Ketika innallaha 'alal arsistawa, Allah itu dalam arasnya bersemayam. Aras Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam. Sudah, titik. Ya. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh menggunakan akal logika kita untuk menjelaskan tentang keimanan pada hal ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita wajib. Di sini disebutkan wa anal ma'rifatu 'alal kauni li ma'rifatillahi ta'ala wajibun syar'an. Dalam HPT disebutkan yang wajib dilakukan oleh orang Muhammadiyah adalah kita wajib meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memikirkan ciptaannya. Jangan memikirkan Allah tapi memikirkan ciptaannya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah bagaimana Allah tentang ciptaan Allah ini. Wala tafakkaru fil khaliqi, tapi jangan pikirkan bagaimana Allah. Ya. Fa innakum la tuqadiruna qadra. Sesungguhnya kita tidak akan bisa, tidak akan mampu. Itu mengenai iman kepada Allah, penciri-penciri kita di persyarikatan kita. Jadi jangan goyah lagi. Jangan goyah lagi itu maksudnya gini, kayak tadi bahwa orang yang berdosa besar itu tetap dalam keadaan Islam, itu adalah akidah kita. Kenapa? Karena kan di seberang sana di kita juga kadang-kadang ada yang melihat bahwa misalnya taruh mengenai paham bernegara, orang yang tidak mendirikan negara dengan sesuai dengan syariat Islam adalah togut. Togut itu dosa besar, pengikut setan. Karena togut maka dia dosa besar. Karena dosa besar maka dia kafir. Karena kafir maka halal darahnya. Akhirnya terjebak. Kita jangan. Kalau kita itu taruhlah kita salah, tidak menerapkan syariat Islam di negara kita, taruhlah itu dosa besar, tapi orang yang berdosa besar itu tetap dalam keadaan Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan terbawa arus di arus pemikiran ini, orang yang berdosa besar bagi kita tetap dalam Islam. Tapi tidak juga seperti itu. Toh bernegara, berbangsa di kita itu kan sudah selesai sejak dulu. Ya, makanya kita tidak lagi membahas tentang itu karena seperti ini. Misalnya takut ada orang yang takfiri, mudah mengkafirkan, oh bukan dari golongan saya, bukan dari golongan saya berarti kafir. Nah, tidak seperti itu. Ya, kita bukan dari golongan seperti itu. Ya, itu tentang iman kepada Allah. Ya, jadi intisarinya adalah bahwa kita tidak boleh dalam keimanan itu kita menggunakan nas, mendahulukan nas Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan-penjelasannya, dan kita tidak
banyak porsinya, hanya sedikit sekali untuk menggunakan akal dalam masalah keimanan. Termasuk misalnya al-imanu bil malaikat, iman kepada malaikat. Dalam HPT disebutkan yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatim masna wasulasa waruba. Kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Uli ajnihatim, malaikat itu ada yang bersayap, masna wasulasa waruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Nah, titik. Dalam nas Al-Qur'annya juga sampai situ. Masalah sayapnya malaikat itu seperti apa, itu adalah bukan kapasitas kita. Allah alam. Jadi masna, uli ajnihatim masna. Malaikat itu ada yang bersayap 2. Jangan dibayangkan yang bersayap 2 itu misalnya, oh seperti burung kayaknya. Nah, wallahu alam. Masna wasulasa, yang bingung kan kalau sayapnya 3 nanti. Kayak gimana? Waruba, kalau ruba mungkin apa boleh kita menggambarkan sayap seperti kupu-kupu karena capung ya. Kan banyak, akhirnya kita muncul film-film ya. Film-film yang betulnya cara akidah itu merusak, tidak sesuai. Misalnya udah dari awalnya saja, apalagi kalau sudah awalnya saya udah judul angel, malaikat. Akhirnya kan digambarkan malaikat itu makhluk yang cantik atau yang cakep, bersayap. Kita tidak boleh. Kita yakin bahwa malaikat itu adalah hamba Allah, ada ya. Mereka punya sayap 2, 3, dan 4. Wa annahum ibadum makrumun, dan malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah karena tidak diberikan nafsu. Ya. La ya'sunallah ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkannya. Wala ya'kuluna wala yasrobun. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Wala yatazawajuna wala yanamun. Malaikat itu la yatazawajun, tidak nikah, tidak menikah, tidak berkeluarga, wala yanamun, tidak tidur. Yusabbihuna laila wan nahar. Tugas utama malaikat adalah yusabbihuna laila wan nahar, bertasbih pada Allah siang dan malam. Ya. Di antara mereka walikuli wahidi minhum, di antara mereka makomum maklum. Mereka ada juga yang memiliki tempat-tempat tertentu. Faminhum hamalatul ars. Di antara malaikat ada yang punya tugas yang lain selain berzikir kepada Allah adalah membawa aras. Waminhum safarotun. Di antara mereka juga ada yang memiliki tugas yang lain, yaitu menjadi utusan seperti Jibril. Terus nih yang terakhir, yang penting dalam HPT itu adalah wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima waroda anisar'i. Tidak boleh bagi kita mensifati, menggambarkan malaikat illa bima waroda anisar'i, kecuali apa yang sudah digambarkan oleh Allah dalam syariat, itu Al-Quran dan hadis. Selain itu tidak boleh masuk akal kita ke ranah ini. Kemudian kita juga di pertemuan terakhir sudah membahas al-imanu bil kutub, iman kepada kitab. Ya. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban. Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab ya, ala rusulihi li islahil basari fi dinihim wa dunyahum.
Tujuan utama dari kitab itu adalah liislahil basyari, untuk memperbaiki kehidupan manusia. Fidinihim wa dunyahum, di akhirat dan di dunia. Dunia dan akhirat. Nah, ini juga termasuk ke dalam akidah kita, pada Ibu. Makanya dalam masalah 5, HPT masalah 5 yang pertama tentang pengertian agama, sebutkan ad-dinul islamiyu wa ma anzalallahu fil qur'ani wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah minal awamiri wan nawahi li irsyadat li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama ini dengan kitab-kitabnya yang telah diturunkan, tujuannya adalah lisolihil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk mencapai dua kebahagiaan. Itu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itu akidah kita, akidah Muhammadiyah. Jadi jangan sampai ada ibu-ibu Aisyah masih berpikiran bahwa surganya itu nanti di akhirat. Ah, nggak apa-apa, saya mah di dunia mah sengsara juga, makan kerupuk lagi, ini lagi. Yang penting nanti akhirat mah masuk surga. Ah, dunia mah surganya orang-orang kafir. Orang Islam mah surganya nanti di akhirat. Itu akidah yang tidak sesuai dengan akidah Muhammadiyah. Muhammadiyah mendorong Islam, agama kita, untuk mencapai kemaslahatan hidup di dua tempat, dunia dan akhirat. Makanya disebutkan lisolihil ibadi dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Kitab diturunkan untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia. Ya. Ketika ada misalnya, taruh Pak, saya kok masih banyak ya orang-orang kita, orang-orang Islam, katanya agama ini adalah membawa kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, tapi kok masih banyak orang Islam yang di dunianya misalnya sengsara gitu. Nah, itu self correction, itu koreksi terhadap kita sendiri. Pertama, koreksinya pernah mengatakan bahwa jangan-jangan Al-Qur'annya atau pedoman hidupnya belum dekat, belum dibaca, belum disinkronkan, belum sesuai dengan konsep hidupnya, antara konsep hidup yang diberikan oleh Allah dengan konsep kita manusia misalnya, jangan-jangan masih berbeda. Sehingga karena berbeda itulah ya belum ketemu kemaslahatan hidupnya. Ya. Contoh ya, dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bertebarlah di muka bumi ini. Artinya carilah bekerja gitu ya. Bekerjalah. Kalau udah sholat maka bekerjalah. Masalahnya ketika ditanya, nih Pak WR ini kalau wawancara misalnya apa tujuannya kerja, paling banter apa Pak? Mencari rezeki gitu ya. Cari rezeki, rata-rata mencari rezeki atau ibadah. Saya mah ini mah honornya nggak apa-apa, ibadah. Nah, di SD Muhammadiyah mah ininya kecil Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ibadah. Nah, banyak yang bekerja itu seperti itu, paling yang mencarinya rezeki. Padahal kata Allah apa? Apabila telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah. Jadi konsep agama kita adalah bekerja itu untuk mencari karunia Allah, bukan mencari rezeki. Nah, karena nggak sesuai, akhirnya apa yang terjadi? Yang diberikan ya rezeki lagi. Yang namanya rezeki itu kan nominal. 1 juta, 2 juta, nanti dikasih rezekinya 2 juta, utangnya 2,5 juta, itu minus lagi. Ya. Dikasih naikin bahkan 20 juta masih kurang. 30 juta masih korupsi. Kan? Bayangin 30 juta itu kan kalau sekali makan 1 juta aja cukup. Ya kan? Ya. Tapi kenapa masih kurang? Karena
Dari awal konsepnya adalah mencari rezeki. Padahal kata Allah yang dicari adalah karunia. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Untuk apa bekerja mencari karunia Allah? Apa karunia Allah itu? Rizki yang berkah. Rizki dan keberkahannya. Kalau rizkinya berkah, ya, jangan lihat nominalnya kadang-kadang, ya, mungkin kelihatannya nggak seberapa, ya, tanda tangannya hanya 700.000 karena honor di SD, tapi pas, ya, kok pas gitu, pas mau nikah kok ada rizkinya, ya gitu. Wah, ya pas-pasan, gitu. Ya Pak, ya itu karena apa? Karena yang didapat karunia bukan rizki. Maka yang dicari itu karunia. Nah, makanya yang saya sih punya konsep, mungkin kenapa agama ini sudah disetting oleh Allah dan di Muhammadiyah itu yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Islam itu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ternyata dunianya masih belum bahagia, mungkin beberapa konsep kehidupannya mungkin masih belum sesuai dengan konsep Allah. Tinggal dikaji aja apa nih yang belum sesuai. Makanya banyak literasi, banyak membaca Al-Quran tuh akhirnya dia menemukan. Tuh beberapa reviewnya, dan hari ini kita akan membahas tentang al-imanu birusul. Sesungguhnya PR saya adalah pertemuan yang kelima ini adalah iman al-imanu birusul, iman kepada rasul. Saya baca dulu teks HPT-nya hari ini, ya. Yajibu alaina anu minabi annallaha al-hakim. Al-hakima arsala rusulan. Kita wajib mengimani bahwa Annallaha al-hakima, Allah yang maha bijaksana itu arsala rusulan, sudah mengutus rasul. Li hidayatin nas ila siratim mustaqim. Tujuan diutusnya rasul ini adalah untuk menunjukkan kepada manusia siratul mustaqim, jalan yang lurus. Mubasyirin, untuk memberi peringatan, berita gembira. Wa mungzirin, untuk memberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar bagi manusia tidak ada alasan untuk membantah hujjatum ba'da rusul, setelah mereka itu diturunkan rusul. War rusulahum basarum misluna, yang disebut dengan rasul itu adalah manusia seperti kita. Basarum misluna. Ya'kuluna wa yasrobun. Mereka itu makan dan minum. Wa yamsuna fil aswaq. Berjalan di pasar-pasar juga. Memenuhi kebutuhannya. Istofahumullahu birisalati. Meski demikian, walaupun Rasul itu makan, minum, kemudian belanja, ya, di pasar dan lain sebagainya, istofahum itu tidak mengurangi derajat kemuliaannya yang telah diberikan kepada Allah li risalatihi, dengan risalahnya. Wah tasohum bil wahyi, ya, khususnya dengan wahyu yang sudah diberikan oleh Allah. Wahum sodikun, dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Umana'u, amanah. Muballiguna ar-risalata, tabligh, ya. Futona'u yafhamuna wa yufhimun. Mereka itu fatonah. Mereka itu cerdas dan bisa mencerdaskan orang lain. Annahum basarun ya'tarimuna ma ya'tari sairul af'ali mimma la yamsuna karomatahum min marotibihumul aliyah. Ya, mereka adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain selagi tidak mengurangi kehormatannya. Nah, itu Bapak dan Ibu, teks HPT mengenai Rasul kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di
eh, pengertiannya. Jadi tadi disebut Allah mengutus, kita wajib mengimani bahwa Allah mengutus Rasul. Jadi di kita yang kita kenal itu ada yang disebut dengan Nabi, ada yang disebut dengan Rasul. Kita lihat perbedaan. Perbedaannya apa itu Nabi? Secara bahasa Nabi berasal dari naba'a, ya, artinya berita. Nah, jadi secara etimologis Nabi artinya orang yang menerima wahyu dari Allah tanpa harus menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi dia itu mendapatkan wahyu dari Allah tapi untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mereka mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut Al-Quran. Pertama, Bapak dan Ibu, yang disebut dengan Rasul itu Allah utus kepada orang yang masih kafir. Itu Rasul. Sedangkan Nabi itu diutus oleh Allah kepada orang yang sudah beriman. Tuh, jadi bedanya Nabi dan Rasul. Allah berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatro kullama jaa ummatun wa rusuluha kazzabuhu." Ya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kemudian Allah mengutus kepada mereka rusulana, rasul-rasul kami. Nah, tapi setiap kulla maja'ahu umatan, setiap kami mengutus pada mereka, pada umat itu rasul, mereka itu mendustakannya. Ini isyarat bahwa rasul itu diutus kepada orang yang masih mendustakan Allah. Jadi kalau rasul diutus kepada orang yang masih mendustakan agama. Nah, sementara ya nabi ya nabi itu diutus kepada orang yang sudah beriman. Selanjutnya rasul, semua rasul yang diutus oleh Allah itu diselamatkan dari pembunuhan. Artinya mereka itu tidak ada yang terbunuh. Tapi nabi itu ada yang terbunuh. Ya, jadi mereka itu ada di antara umat yang mereka itu membunuh nabinya. Ya, tapi kalau rasul itu diselamatkan oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Taktuluna ambiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Ya. Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar kalian itu beriman? Jadi kata Allah, ada nabi-nabi Allah yang dulu itu dibunuh. Makanya mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Jadi nabi itu ada yang dibunuh oleh umatnya, sementara Rasul itu diselamatkan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran diisyaratkan kepada kita bahwa Rasul itu ada yang diceritakan, Nabi dan Rasul itu ada yang diceritakan, Nabi itu ada yang diceritakan kepada kita dan ada yang tidak diceritakan. Di sini disebutkan ya, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naksus. Jadi jumlah ya nabi yang 25 itu adalah nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jumlah sesungguhnya itu kita tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan jumlahnya sekian-sekian, 124.000, ada yang mengatakan berapa, wallahu a'lam. Karena ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Makanya konsepnya kalau kita mengajari putra-putri kita di rumah, jadi jangan Nabi dan Rasul itu ada 25. Nah, jangan kayak gitu.
nabi dan rasul yang harus diketahui ada 25 atau yang diceritakan dalam Al-Qur'an ada 25. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Atau kadang-kadang kalau di tingkat yang lebih tinggi mungkin bisa eh, buat pertanyaan dijelaskan, kemudian nanti di soalnya ada pertanyaan menjebak. Berapakah jumlah nabi? Dan 25, ya salah. Jangan dibetulkan, nanti sama gurunya dibetulkan sama guru AIK-nya. Berapakah jumlah nabi dan rasul? 25. Betul. Yang dibetulkan wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul. Ya, gitu. Ya. Kalau dikosongin. Benar. Nah, jangan salah soal juga gurunya. Jadi ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Ibu kalian, tadi disebutkan bahwa persamaan kita nabi dan rasul dan juga manusia biasa adalah mereka itu makan, minum dan juga sepertiga manusia yang tidak mengurangi kemuliaannya. Badan Ibu, nabi itu punya atau beberapa mukjizat itu Allah turunkan ya, kepada para nabi. Nah, ada mukjizat, ada sihir, ada istidroj. Nah, 3 ya, mukjizat, sihir, istidroj. Dua-duanya adalah kejadian di luar kemampuan manusia biasa. Mukjizat, sihir, istidroj. Kita pernah, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat ya, orang atau misalnya ya orang lain atau di sekitar kita atau siapapun, mungkin dia itu tidak pernah sholat. Misal taruh ini ada 2 toko, yang satunya rajin banget setiap azan tutup sholat, setiap azan tutup sholat. Tapi warungnya sepi. Tapi ada juga dia tuh nggak pernah kelihatan ibadah, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan menghambakan diri kepada Allah. Tapi warungnya ramai luar biasa. Wah, untungnya kelihatannya banyak. Nah, seperti itu. Ya. Atau mungkin pernah kita melihat orang yang jahat, kemudian banyak yang mendoakan. Ya. Oh, mudah-mudahan cepat meninggal. Umurnya panjang. Ya, sementara ulama, ya Ustaz, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Meninggal. Ya. Nah, Ibu, ada namanya istidroj. Istidroj adalah apa? Kemuliaan atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak pernah beribadah, kufur. Namanya istidroj. Makanya kalau kita merasa selama ini banyak dibantu, dipenuhi oleh Allah, rezekinya dimudahkan, keluarga kita dimudahkan, sementara misalnya sholatnya masih tidak teratur, kemudian ibadah yang lainnya mungkin jarang dilakukan, lain-lainnya. Mungkin pertama kali yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kita mudah-mudahan ini benar-benar adalah rezeki karunia dari Allah, jangan bukan istidroj. Takutnya kan istidroj, kita tidak sholat, tidak jauh dari Allah, tapi diberikan kemudahan. Ya, istidroj itu seperti itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istidroj adalah keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir sebagai ujian untuk mereka agar takabur dan lupa diri. Jadi istidroj itu diberikan oleh Allah agar mereka itu semakin jauh dan semakin jauh, terus semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidroj. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina walladzina kafaru biayatina sanastadrijhum min haitsu la ya'lamun.
Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ya dengan kebinasaan. Jadi mereka itu orang-orang yang beristidraj itu ya seperti itu. Jadi keadaan yang luar biasa yang didapat oleh orang luar biasa itu kenapa dikatakan luar biasa? Misalnya tadi cara rezeki dia itu luar biasa banyak dan lain sebagainya padahal jauh dari Allah. Nah itu juga kita nggak usah iri sama orang. Jangan jangan iri, jangan seperti itu. Ya Allah, kok saya itu kurang apa? Saya itu sholat, saya itu ini kok warung saya kok sepi banget. Sementara yang lain kok enggak. Nah, itu jangan kayak gitu. Pokoknya kita Bismillah aja lah. Ya rezeki orang lain kan siapa yang tahu. Jangan-jangan itulah emang jalannya kita sebagai orang Muslim yang terpilih. Nah selain istidroj ada juga sebetulnya kejadian yang luar biasa itu ada yang disebut dengan sihir. Jadi sihir itu memang pernah diceritakan ya dalam Al-Quran yang agak spesifik. Sihir itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u matatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakin sayatina kafaru yu'allimuna nasa sihro. Ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka itu mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir dan mengerjakan sihir. Jadi sihir itu adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan cara membaca-baca tertentu atau mengamalkan amalan tertentu dilakukan agar dia itu mendapat pesona dan kekuatan ajaib menggunakan mantra dan jampi tertentu. Jadi sihir itu artinya pesona, tipu daya. Sihir itu dulu munculnya kalau dalam surah Al-Baqarah 102 adalah apa yang dilakukan oleh setan itu ya kemudian mengajari jampi-jampi kepada orang untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Sulaiman itu bukan sihir. Musa itu bukan sihir. Musa itu namanya mukjizat. Tapi oleh mereka disebut sihir. Nah, apa namanya? Sebab itu Allah mengisyaratkan bahwa itu adalah mukjizat. Nah, sementara mukjizat sendiri ya adalah kejadian yang luar biasa ya diberikan oleh pada para nabi dan rasul. Mukjizat itu ada dua. Yang pertama mukjizat hissi. Mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang dapat dirasakan oleh panca indera. Ya, mukjizat hissi itu seperti misalnya dulu tongkat Nabi Musa, kemudian Ibrahim yang dibakar oleh api, kemudian tidak panas, itu namanya mukjizat hissi. Nah, kemudian ada namanya mukjizat, yaitu mukjizat akli. Mukjizat akli itu adalah mukjizat yang dia itu hanya diimani, dipikirkan oleh akal seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang non fisik, tidak berupa isi, tidak bisa diraba oleh panca indera kita. Yang hanya keimananlah yang kemudian menjadikan kita. Nah, pada Ibu biasanya mukjizat itu diberikan oleh Allah adalah untuk menjawab tantangan kaumnya. Artinya dalam hal ini mukjizat itu turun sesuai dengan keadaan dan kecenderungan kaumnya. Al-Quran itu turun dengan lafal, kemudian kemujizatan Al-Quran itu adalah dari susunan dan kata-katanya, kalimatnya, yaitu karena waktu itu Al-Quran turun kepada kondisi di mana orang Arab itu mereka sangat membanggakan syair-syair. Jadi budayanya adalah budaya bersyair, berpantun. Syair. Makanya yang diturunkan adalah Al-Quran.
syair Arab itu luar biasa. Beberapa kan masih sampai saat ini masih populer, ya, masih populer. Habibaka haunan ma, asa ayakuna bagi doka yauman ma. Cintailah kekasihmu itu sewajarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Wa begit bagi doka haunan ma. Bencilah musuhmu itu biasa-biasa saja. Asa ayakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi dia suatu saat menjadi suamimu suatu hari nanti. Ya, haunan ma, yauman ma, ya itu eh, kata-kata saya itu yang apalagi yang terkenal kan Abu Nawas misalnya ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa alan nari jahim. Nah, itu musimnya adalah musim di mana orang itu melupakan Allah karena mereka itu terbuai dengan kemampuan budaya syair-syair Arab waktu itu. Maka yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang dia itu lebih indah dan Al-Qur'an bisa memprediksi atau mengabarkan dari kepada kita apa yang belum terjadi. Biasanya kalau syair itu hanya menggambarkan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah dirasakan. Tapi Al-Qur'an itu belum dilakukan, belum pengalaman dia sudah tahu Al-Qur'an. Nah, keindahannya Al-Qur'an itu sampai seperti itu. Nah, beda dengan zamannya Musa. Ketika Nabi Musa itu zamannya adalah di mana masyarakat pada waktu itu sangat menggandrungi dan mencintai sihir. Sehingga yang diturunkan adalah tongkat mukjizat yang itu bisa mengalahkan semua sihir. Nah, jadi tergantung tantangannya. Nah, karena mukjizat itu adalah untuk menjawab tantangan umatnya, intinya seperti itu pada dasarnya. Nah, jadi iman kepada Rasul adalah merupakan keimanan bagi kita, ya, khususnya mengenai iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikategorikan oleh sebagian ulama bahwa ada kelebihan umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihannya mereka itu dapat langsung bertemu dengan Nabi, ya, kemudian dapat pendidikan langsung dari Nabi. Karena Nabi ketika itu adalah bukan sesuatu yang goib. Karena nabinya ada, berteman. Nah, itulah keunggulan mereka. Nah, sementara keunggulan kita umat akhir zaman terhadap Nabi, bagi kita Nabi Muhammad itu kan sesuatu yang goib, tidak ada. Maka kalau ibaratnya para sahabat itu begitu sayang, begitu mencintai, begitu mengagumi Rasul, ya wajar kan ketemu, melihat, bersua sendiri. Nah, yang luar biasa adalah tidak pernah ketemu. Kita ini nggak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah bersua langsung. Tapi kita mengikuti, mentaati, mencintai Rasul, itulah keunggulan umat akhir zaman. Kita seperti kita ini. Nah, perbedaannya itu. Jadi apa namanya? Sahabat yang mulia dengan kemuliaan, ya, salah satu kemuliaannya karena mereka itu bertemu langsung dengan Rasul. Dan umat akhir zaman bukan tidak mulia, kita bisa sangat mulia karena keimanan kita terwujud tanpa kita bersua bertemu dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, maka dua hal dalam kita menjalankan keimanan kita dalam masalah akidah. Saya beri gambaran intinya dalam pembahasan tentang akidah ini bisa kita simpulkan bahwa kepada Ibu, inti ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ya. Mengenai akidah,
Muhammadiyah itu tekstual, hanya berdasar kepada teks Al-Quran, teks hadis. Tidak boleh kita masuk yang lain, misalnya akal lah, burhani. Kita hanya sekiranya tidak ada ditemukan dalam teks, maka kita sebut wallahu a'lam. Tidak usah banyak. Ibadah di Muhammadiyah itu adalah tekstual. Kita hanya melakukan sesuatu yang ada dalam teks. Ya, tidak ada dalam teks, maka tidak kita lakukan. Pada Ibu, antara azan dan iqomah di masjid kita itu tidak ada namanya sholawatan, puji-pujian. Bukan Muhammadiyah anti sholawatan, bukan. Dan itu harus diluruskan ke saudara-saudara kita. Tapi karena dalam antara azan dan iqomah itu ada teks. Ada teks, ada hadis. Apa hadisnya? Ad-du'a bainal azani wal iqomati la yuraddu. Berdoalah antara azan dan iqomah. Karena antara azan dan iqomah itu adalah waktu yang mustajab, tidak akan ditolak doanya. Jadi ketika ada teks, maka kita dahulukan teks. Tidak pakai logika. Nggak, logika itu maksudnya gini, daripada sepi. Ya, daripada sepi udah deh puji-pujian. Bukan daripada sepi. Sepi itu berarti akal kita yang kita tidak ibadah itu kita tidak teksnya apa nih? Oh, ada antara azan dan iqamah itu berarti kita berdoa gitu. Kemudian akhlak, ya. Mengenai akhlak pada Ibu di Muhammadiyah itu ada dua. Ada yang pertama yang sebutnya tasyri'iyah. Yang kedua adalah goiru tasyri'iyah. Jadi akhlak Nabi itu masih kita pilih. Ada yang sifatnya tasyri'iyah, ada goiru tasyri'iyah. Tasyri'iyah itu adalah yang membawa unsur syariat. Namanya tasyri'iyah. Contoh menutup aurat, ya itu tasyri'iyah. Ada dampak syariat. Ada goiru tasyri'iyah. Goiru tasyri'iyah itu misalnya gini, warnanya. Orang menutup aurat apakah harus pakai warna baju hitam atau putih? Bolehkah kita misalnya pakai warna pink? Karena Nabi nggak pernah pakai warna pink, nanti dikatakan tidak syar'i. Ya, gitu. Ya. Jenggot Nabi itu apakah tasyri'iyah atau goiru tasyri'iyah? Ya, jadi ada yang syariat, ada yang tidak syariat. Yang kita tidak anggap syariat itu seperti tadi, menutup aurat itu adalah syariat. Adapun cara menutup auratnya adalah goiru tasyri'iyah. Gak mesti misalnya dengan pakai gamis. Karena orang Arab pada waktu itu sih sifatnya goiru tasyri'iyah bagi Muhammadiyah, karena itu adalah ciri khas atau lokalitas di waktu itu di masyarakatnya ya pakainya itu. Jadi kalau di kita tidak pakai gamis bukan berarti tidak tasyri'iyah. Dan yang terutama yang keempat mengenai muamalah, hubungan sosial, Ibu, Muhammadiyah itu kontekstualis. Kontekstual artinya kita tidak berpegang kepada teks. Dalam hal ini kalau tidak ada teksnya artinya kita masih boleh berkreasi, namanya tajdid, pembaharuan. Ini adalah akidah kita. Tekstual, akidah, ibadah tekstual, muamalah dipilah, kemudian muamalah tidak tekstual. Kenapa? Karena di organisasi yang lain ada yang mirip dengan kita. Jangan silo, saya mah di sini betah. Kenapa? Karena mirip. Kenapa? Karena di organisasi lain ada yang empat-empatnya itu tekstual. Akidah tekstual, ibadah tekstual, muamalah tekstual, akhlak tekstual. Sehingga kalau kita melihat dalam hal ibadahnya kayaknya sama dengan Muhammadiyah. Saya ngaji di sini deh karena sama dengan Muhammadiyah. Itu ibadahnya, itu akidahnya. Kalau sama-sama tekstual, nanti akan kelihatannya sama. Nanti akan kelihatan berbeda di mana? Di muamalah. Di muamalahnya akan beda. Muamalahnya apa? Misalnya, bagaimana sih pandangan Anda terhadap misalnya
apa ya, bank. Nah, perbankan. Nah, perbankan itu kalau kita tekstual itu haram. Haram. Kenapa? Ada unsur riba di situ. Di Muhammadiyah perbankan itu subhat, ya. Bukan haram, subhat. Subhat itu begini teksnya, tarjihnya. Kami mengakui bahwa dalam perbankan itu ada unsur riba. Tapi kami juga belum melihat ada perbankan yang syariah, murni sesuai dengan syariat Islam. Sementara kebutuhan manusia hari ini terhadap bank itu ada. Sehingga sebelum kita memiliki perbankan yang islami, maka perbankan yang sekarang hukumnya subhat. Subhat itu lebih baik ditinggalkan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalaupun terpaksa harus berurusan dengan bank, nah itu namanya subhat. Jadi jangan dihalalkan, halal, enggak. Ya, subhat. Tapi di organisasi saya yang misalnya selalu berjamaahnya bareng kita, merasa sama dengan Muhammadiyah akidahnya, nanti akan beda di situ. Akhirnya apa? Akhirnya hijrah, anaknya yang akhirnya kan tadinya ngaji di Muhammadiyah, ngaji di tempat lain, pendapatnya haram, akhirnya anaknya suruh keluar. Anaknya suruh keluar, cucunya nggak bisa sekolah, nanti neneknya lagi yang sibuk. Misalnya karena kerja di bank, misalnya. Gitu. Dalam pandangan negara, misalnya muamalah dalam pandangan negara itu akan beda. Orang yang tekstual dalam muamalahnya maka akan menganggap negara ini bukan negara Islam dan tidak boleh taat kepada pemerintah yang togut. Bagi Muhammadiyah tidak, karena kita menganggapnya itu adalah bukan tekstualis. Kemudian apalagi muamalah itu, nah berteman atau jual beli dengan sama muslim atau punya karyawan non muslim yang kayak gitu tuh mesti beda dengan yang tekstual. Jadi kita itu dikatakan moderat karena kita ada yang termasuk tekstual, ada yang termasuk kontekstual. Sementara di organisasi yang lain ada yang empat-empatnya tekstual. Ada juga yang empat-empatnya kontekstual. Ya, yang empat-empatnya kontekstual, ya akhirnya ibadahnya juga kontekstual. Oh, kamu kok nggak kelihatan sholat? Udah kok sholat saya. Kapan? Tadi. Lah saya nggak ngelihat as-sholat tuh wa azikru. Sholat itu adalah mengingat. Jadi saya sudah mengingat Allah berarti saya sudah sholat. Ya. Kok kamu nggak sholat tarawih? Sholat lah, nanti saya sholatnya Pak, nanti malam jam 12. Loh, kok jam 12 nanti bareng sama Mekah. Ya Mekahnya imamnya di sana, kayaknya di ini ikut jamaah. Itu konteks yang seperti itu yang terlalu bebas itu juga bukan Muhammadiyah karena dalam ibadah kita tekstual. Kalau tidak ada contohnya tidak. Itu sebagai pendahuluan untuk bab akidah pada pagi hari ini agak panjang karena mereview dulu dari pertemuan yang lalu. Itu tak, Randy. Apa lagi? Barangkali ada yang mau bertanya. Di nerakanya selama-lamanya atau oke. Ya, pada Ibu ada pertanyaan bagus mengenai iman kepada hari akhir, hari kiamat. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang berdosa termasuk orang-orang munafik itu adalah mereka itu di neraka selama-lamanya atau tidak? Itu ya, Bu. Nah, jadi begini. Ada dua pendapat mengenai ini. Pertama adalah pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang-orang
yang berdosa, enggak begini. Orang itu nanti di akhirat itu akan 3 golongan. Yang pertama adalah mereka itu yang masuk surga langsung. Mereka itulah orang yang beriman. Yang kedua adalah mereka yang kekal di dalam neraka. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang fasik, mereka akan apa namanya? Tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai ke neraka. Tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai ke neraka. Artinya dia itu akan gambarannya bagi mereka itu kalau kalau Sirotol Mustaqim itu adalah sebuah perjalanan, jembatan di mana di bawahnya itu adalah digambarkan oleh mereka. Kalau kita jembatan Sirotol Mustaqim itu di bawahnya adalah neraka, orang yang berdosa akan jatuh. Situ orang yang iman akan selesai sampai walaupun tergantung waktunya. Penyiksaannya ada yang cepat, ada yang lambat, tapi orang beriman akan sampai, orang fasik itu akan jatuh. Nah, dalam kitab Al-Ibanah fi Usuli Diyanah, Imam Al-Asy'ari juga mengatakan bahwa hanya ada 2 kalau Imam Al-Asy'ari. Yang pertama yang meninggal masuk surga meskipun dia harus disiksa dulu dalam neraka, kemudian dia masuk surga. Mereka itu adalah orang yang beriman, kemudian termasuk orang munafik, ya mereka itu akan disiksa, kemudian kalau dia itu ada iman, maka dia itu masuk surga pada akhirnya. Jadi tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka kata Imam Al-Asy'ari hanya yang kafir, tidak mengimani kepada Allah. Nah, mengenai orang yang munafik sebetulnya sepakat bahwa mereka itu kelak akan masuk ke surga, kecuali yang menjadi diskusi adalah orang yang fasik. Yang fasik, orang yang fasik itu tidak ketemu sampai sekarang, pendapatnya tetap beda. Yang kedua, yang tadi nggak sampai-sampai itu nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Yang dimaksud fasik sama ibu, yang munafik itu fasik atau bukan? Karena ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kazaba. Apabila berjanji dia ingkar. Wa idza idza hadasa kazaba, apabila berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khona, apabila dipercaya dia khianat. Itu munafik. Dalam hadis yang lain Rasul mengisyaratkan munafik itu bisa dilihat dari, kalau yang tadi kan idza hadasa kadzaba, berkata dia dusta, itu susah kita ngebedakan ini dia benar apa enggak. Nanti kalau udah jadi korban baru ternyata dia bohong. Nah, dipercaya khianat juga kita susah. Nanti kalau udah dipilih baru ternyata dia itu munafik. Nah, gitu. Nah, tapi ada dalam hadis lain mencari orang yang munafik itu, Bu, pertama lihat dari sholat isya-nya. Yang kedua sholat subuhnya. Jadi kalau Ibu datang ke masjid, sholat subuh, ada orang muda kemudian rajin, besok situ ada lagi, besok lagi, langsung Bu dicolek buat jadi menantunya. Berarti itu bukan orang yang munafik. Nah, jadi kalau yang dimaksud dari pertanyaan tadi munafik seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah fasik, ya fasik itu artinya orang yang mengetahui hukum tapi dia itu tidak menjalankannya. Misalnya dia itu tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Dia tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib, tapi dia tidak mau menjalankannya. Dia itu namanya fasik. Nah, fasik itu artinya mengetahui, beda sama kalau yang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu itu justru malah makfu anhu, termasuknya yang dimaafkan. Kalau ini yang sengaja, dia itu tahu tapi sengaja, itu adalah fasik. Kalau yang dimaksud dari pertanyaan apakah orang fasik itu nanti kekal dalam neraka atau nanti akan masuk, apakah orang munafik itu nanti kekal dalam neraka atau nanti akan masuk surga, maka baik dari kalangan ulama manapun sepakat bahwa orang-orang yang munafik itu katakan mukmin kemudian berdosa, dia harus menebus dosanya nanti masuk surga.
Yang belum ketemu adalah fasik. Para ulama masih pakai kekeh, sebagian dia itu tidak masuk kemana-mana, sebagian dia itu masuk ke surga pada akhirnya. Tergantung kepada keimanannya. Itu Bu. Fidarkil asfal. Ya, ya, ya. Jadi begini, nanti kita di al imanu bil yaumil akhir, dalam iman kepada hari hari akhir, di situ ada macam-macam neraka. Fidarkil asfali minanar, annar. Annar itu masih umum, karena neraka itu, Bu, nanti neraka itu ada macamnya. Yang pertama namanya neraka wail. Nah, neraka wail adalah neraka yang diancamkan bukan hanya untuk yang berdosa, untuk yang ibadah pun diancam. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin itu kalau dalam kajian akidah itu bukan celakalah orang yang sholat, tapi masuk ke dalam neraka wail orang yang sholat. Jadi ada macam neraka namanya neraka wail. Neraka wail itu adalah neraka yang paling mudah, yang paling ringan siksaannya. Ada neraka hawiyah, api yang bergelora. Ada neraka hutomah. Nah, ada neraka jahim. Nah, mungkin harus dilihat dulu mufasirnya. Fidarkil asfali minan nar. An-nar ini adalah, apakah yang dimaksud adalah an-naru al-jahim, neraka jahanam, berarti nggak selamat lagi. Karena kalau udah, ulama sepakat kalau sudah masuknya ke neraka jahanam, maka dia tidak selamat lagi. Tapi kalau masuk ke neraka yang lain seperti neraka wail, neraka utama, neraka hawiyah, itu pada akhirnya mereka akan selamat. Masalahnya saya belum melihat tafsir para ulamanya apakah nar di sini adalah nar yang mana. Jadi seperti itu. Silakan. Para penista, ya, penista agama itu kan berarti dia itu yang tahu hukumnya tapi tidak menjalankannya, bahkan cenderung menjelek-jelekannya, kayaknya bukan munafik, kayaknya fasik ya. Ya, kayaknya fasik tuh yang seperti itu kategorinya. Fasik. Ya, kategorinya fasik. Hmm. Ya. Ya. Eh dalam gambar ya. Misalnya kalau kita sering memasang, gambar misalnya kanannya Allah, kirinya Rasulullah, bahkan di masjid, bahkan di kalau kita yang dimaksud ya, jadi dalam tarjih itu begini ya, dalam dalam kajian tarjih kita disebut eh, gambar itu atau tadi disebut sawat taswir. Taswir itu gambar-gambar itu adalah bergantung kepada ilatnya. Kalau kita misalnya ilatnya memasang gambar Allah dan Rasul itu bukan dalam niat menyetarakan, ya maka itulah yang kita pegang. Adapun pendapat orang lain yang berpendapat bahwa oh kalau gitu kita juga nggak ada bedanya dengan yang lain, bahwa kita juga menyembah patung, katanya menyembah ke batu hitam, menyembah ke apa, Ka'bah, ya gitu juga. Itu persepsi orang non muslim misalnya, ya tidak masalah bagi kita. Apa itu adalah persepsi mereka, persepsi kita itu adalah bergantung kepada ilat kita, karena orang yang masang gambar itu sudah ditarjihkan, ada perubahan tarjih dulu. Jadi dulu Bu, sebelum di awal mula 60 65-an sampai 70 sampai 92 di Muhammadiyah itu dilarang memasang gambar. Dan karena ada hadis, dan juga dilarang memakai patung di rumah. Karena ada hadis
Barang siapa yang ada gambar dan ada patung di rumahnya, maka malaikat tidak masuk ke sana. Sehingga dipatwakan oleh tarjih haram juga memasang gambar, termasuk gambar Kiai Dahlan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian dikoreksi oleh putusan majelis tarjih yang selanjutnya, dikoreksi bahwa memasang gambar itu tergantung kepada ilatnya. Ternyata setelah ditelusuri kenapa Rasul melarang orang sahabat waktu itu memasang gambar-gambar, karena ilatnya adalah setiap gambar yang dipasang di rumah itu untuk disembah. Nah, jadi kalau kita memasangnya bukan untuk disembah, bukan untuk ditajim, itu berarti tidak sama ilatnya. Makanya kemudian dibolehkan untuk pendidikan kita memasang gambar Kiai Dahlan, gambar apa namanya, pahlawan-pahlawan, termasuk gambar tadi. Jadi bergantung kepada ilatnya, Pak, menurut kita. Mungkin orang punya persepsi masing-masing, tapi yang namanya ilat atau tujuan hukum itu kan kembali kepada kitanya. Gitu, kembali kepada kitanya. Eh, Seperti itu. Kalau terus dihubung-hubungkan, ya bisa aja lah, banyak faktor yang kita itu dijatuhkan oleh orang-orang misionaris seperti tadi Trinitas. Kalau tauhidnya ada 3 berarti Trinitas. Kalau gambar Allahnya digandengkan dengan gambar Muhammad berarti ada 2 Tuhan, karena dia itu setara antara Allah dan Rasulullah. Itu sih apa, logika misionaris ya. Kita itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa membantah logika-logika kayak gitu, sulit kecuali dengan keimanan kita. Karena dalam akidah kita itu tidak semuanya bisa digambarkan oleh logika kita. Kata Rasul, kadai saja iman itu adalah logika, mungkin mengusap hook sepatu, ya itu akan disuruh mengusap bawahnya, bukan mengusap atasnya. Jadi kalau kalau ibu pakai kaos kaki atau sepatu panjang kemudian berwudu, itu kemudian di wudu selanjutnya itu kan ada tata cara mengusap khuf. Jadi ininya nggak usah dibuka kakinya. Syaratnya sebelum pakainya harus wudu dulu. Tapi ketika wudu cukup diusap atasnya. Nah, kata Rasul, kalau agama itu adalah logika, maka yang diusap itu ya logikanya bawahnya yang kotor, bukan atasnya. Tapi tidak semua agama itu bisa dilogikakan. Nah, tuh Ustaz Ajis kayak kentut, ya, ya itu tidak ada kaitannya dengan wudhu. Wudhu itu adalah syar'i, tasriyah, tidak ada kaitannya dengan batalnya wudhu. Seperti tadi kentut, misalnya kenapa yang kalau kita kentut yang dibasuh wajah, kemudian disambung-sambungkan. Ya, apa kan kalau kita kentut orang lihat semua yang malu wajah, jadi wajah ya nggak bisa juga disambungkan kayak gitu, ya beda. Ya, ya. Terus itu itu alasan logis, tapi kita tidak boleh, itu namanya tidak, ya karena kita dalam ibadah itu tadi mas tekstual. Itu saja, mudah-mudahan kita ketemu lagi di rencana saya, mudah-mudahan kita udah bisa masuk ke ibadah, wudhu dan lain sebagainya APT di pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dari kitab Thaharah terus sampai ke sini sesuai urut-urutan HPT ya Ustaz. Karena awal kita niatnya adalah me menyadari posisi kita bahwa kita itu adalah adanya di sini. Sibgoh kita penciri Muhammadiyah itu di sini, biar tidak terbawa arus atau tidak taklid. Kadang-kadang orang Muhammadiyahnya sendiri juga taklid juga gitu. Karena nggak tahu alasannya. Loh kok bismillahnya kok nggak dikeraskan? Ah, nggak tahu pokoknya mah. Nah, itu ya taklid juga. Ya jangan, makanya ada kajian tarji itu bukan sama orang lain yang taklid, kita juga jangan taklid. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.